Bab 021. Lia, kamu sedang apa sayang? Tanya Rahel. Dia masuk ke dalam kamar Melia dan melihat menantunya tengah sibuk membaca. Memasuki usia 7 bulan kemarin, Melia dan Nizam sudah pindah ke rumah keluarga Dude. Rahel sangat mencemaskan Melia, juga ingin menjaga menantunya itu sebaik mungkin. Karena itulah dia memaksa Melia dan Nizam untuk pindah ke rumah ini. Dan sudah 1 bulan tinggal di sini, tiap pagi setelah Nizam pergi ke rumah sakit, Rahel pasti akan menemui Melia, menemani menantu kesayangannya ini dan memastikan Melia baik-baik saja. Mama, aku sedang membaca buku catatan Dedi, jawab Melia. Dia menutup buku catatan itu dan melihat kedatangan Rahel. Ujiannya minggu depan. Melia mengangguk. Kamu yakin bisa melakukannya? Maksud mama tentang kondisimu, apa tidak apa hamil besar begini melakukan ujian? Tanya Rahel bertubi, jujur saja dia tidak tega. Apa mama melihatku seperti sakit, lemas dan tidak kuat? Rahel menggeleng, Melia terlihat sangat sehat dan bersemangat. Dan melihat Rahel menggeleng, Melia pun tersenyum. Aku sangat menantikan hari ini Ma, aku akan baik-baik saja. Baiklah, tapi izinkan mama mendampingimu saat itu. Bagaimana kalau orang-orang bertanya kenapa mama datang? Nanti mereka semua tahu kalau aku istrinya Nizam. Terserahlah, mama tidak peduli. Jam makan siang Nizam pulang ke rumah utama keluarga Dude. Selain makan siang bersama dengan sang istri dan keluarganya, Nizam juga berniat menjemput Melia. Di kehamilan 8 bulan ini Melia masih mau bekerja, dia akan mengambil cuti melahirkan saat memasuki usia kehamilan 9 bulan. Kini Melia dan Nizam berada di dalam kamar. Nizam membantu Melia untuk mengganti baju. Perutku besar sekali ya Dat? Tanya Melia. Kini dia memanggil Nizam dengan sebutan Dedi, dan Nizam memanggil Melia dengan sebutan Momi. Mereka mulai membiasakan diri memanggil seperti itu untuk anaknya nanti. Iya Mom, terlihat lebih seksi, goda Nizam. Dia menatap lekat tubuh istrinya, menatap penuh minat. Bukan seksi Dat, tambah gendut. Yang lihat kan Dedi dan menurut Dedi ini seksi. Nizam mengelus perut Melia, lalu mengecup bibir istrinya sekilas. Ingat apa pesan Dokter Marlin? Apa? Tanya Melia balik, seraya mengingat-ingat apa pesan Marlin di sambungan telepon kemarin saat Melia melakukan konsultasi. Di kehamilan yang semakin tua, harus sering melakukan hubungan badan untuk membuat jalan lahir, jawab Nizam dengan gamblang, membuat Melia langsung merona tapi bibirnya mencebik. Jadi nanti malam bersiap-siaplah. Kesal Melia. Dia sangat malu ketika membicarakan hal seperti ini. Harusnya kan tidak perlu dibicarakan, tapi langsung saja. Pakaikan bajuku, pinta Melia dan Nizam mengangguk. Selesai bersiap, Melia dan Nizam pergi ke rumah sakit. Kedatangan mereka berdua semakin membuat semua orang yakin jika anak yang dikandung Melia adalah anak Nizam. Tapi karena belum ada konfirmasi secara resmi membuat mereka semua hanya bisa menebak-nebak. Di lobi rumah sakit Nizam dan Melia berpisah, mereka hendak pergi ke tujuannya masing-masing. Melia menuju IGD dan Nizam ke ruangannya. Hubungi Dedi kalau ada apa-apa Mom, bisik Nizam sebelum benar-benar pergi. Iya Dat, I love you. I love you too. Nizam mengusap punggung Melia pelan, baru setelahnya pergi. Dan sebelum masuk ke ruang IGD, tiba-tiba tangan Melia ditarik oleh seseorang. Dia adalah Siska. Tapi Melia segera menarik tangannya, bahkan dengan cepat memutar tangan Siska dan membuat keadaan berbalik. Au, sakit. Lepas Dokter Melia, pekik Siska dan saat itu juga Melia melepaskan cekalannya. Hamil tidak membuat Melia lemah, dia masih siaga seperti biasanya. Kamu menyakiti aku Dokter Melia. Kesal Siska, dia menatap tajam Melia. Sementara yang digarap tajam malah memutar bola matanya malas. Salah sendiri menarik-narik tanganku.
Dalam keadaan seperti ini tentu saja aku harus siaga, aku harus melindungi bayiku, jawab Melia, dia mengelus perutnya dengan sombong. Seolah memamerkan kehamilannya ini pada Siska. Cih, apa kamu tidak malu dengan kehamilanmu itu? Itu anak dari hasil kamu menggoda suami orang. Kesal Siska, dia bahkan sampai lupa dengan tujuan awalnya tadi. Tentang dia yang ingin membuat Melia menyerah untuk mengikuti ujian minggu depan. Siska sudah mendapatkan dukungan dari beberapa pemegang saham, dia hanya perlu menunggu Daniel dan 2 orang lainnya. Tapi dia mendadak melupakan itu, saat melihat Melia yang terlihat sombong dengan kehamilannya. Aku tidak menggoda suami orang, tapi Dr. Nizamlah yang selalu menggodaku. Tentu saja aku tergoda, balas Melia pula, dia bicara pelan, tidak ingin ada orang lain yang mendengar ucapannya. Dan mendengar itu Siska mengepalkan tangannya kuat. Dasar tidak tahu malu, geram Siska, dia ingin menamparkan Melia namun dengan segera Melia menahan tangannya. Jangan selalu menghakimi aku Dr. Siska. Anda juga mencintai Dr. Nizam kan? Tapi maaf, Dr. Nizam lebih memilih aku yang lebih muda, balas Melia. Kini tentang Nizam dia tidak mau kalah. Hawa persaingannya dengan Siska membuat Melia jadi semakin ingin menguasai suaminya itu. Saat jam pulang pun dia lebih dulu menghampiri Nizam di ruangannya. Membuat Nizam heran sampai mengerutkan dahi, tumben-tumbenan Melia datang sendiri tanpa dia minta. Dedi, rengek Melia. Dia segera menghambur ke arah sang suami dan duduk di atas pangkuan Nizam yang sedang duduk di kursi kerja. Tingkah Melia sangat manja, membuat Nizam heran dan bahagia sekaligus. Kapan lagi Melia akan bermanja seperti ini? Kenapa Mom? Apa ada masalah? Tumben Momi datang ke sini tanpa Dedi minta, ucap Nizam sekaligus bertanya. Apa aku tidak boleh datang kalau tidak Dedi suruh? Bukan begitu Mom. Apa ada sesuatu yang Dedi sembunyikan? Astaga, kenapa Melia jadi marah, batin Nizam. Dia jadi ketar-ketir takut sendiri. Harusnya dia lebih hati-hati dalam bertanya. Dan Nizam tidak langsung menjawab, dia benar-benar memikirkan kalimat yang akan diucapkan agar tidak menambah kekesalan Melia. Iya, Dedi menyembunyikan sesuatu, jawab Nizam akhirnya, membuat Melia langsung mendelik. Apa? Tanya Melia dengan suaranya yang mulai tinggi. Melihatnya itu Nizam menelan ludahnya kasar, melihat sebuah adegan dalam fantasinya secara langsung. Kita lakukan di sini saja Dat, Momi akan melayani Dedi. Really? Melia mengangguk dan menyuguhkan hidangan pembuka di hadapan sang suami. Tapi malam ini Melia pasrah, semuanya akan dia berikan. Agar Nizam tidak mencari di tempat lain. Dat, apa Dedi puas? Tanya Melia, seketika dia ingin tahu isi hati Nizam setelah mereka melakukan percintaan. Tentu saja Mom, Momi lebih panas malam ini. Mendengar itu Melia mengulum senyum, ternyata dia pun menyukai menjadi agresif saat bercinta. Dia bisa merasakan sensasi yang berbeda. Entah kenapa rasanya bahagia sekali saat Nizam terus menatap tubuhnya penuh damba. Membayangkannya saja membuat Melia kembali ingin bercinta. Dat, Momi mau satu kali lagi. Jam 11 malam Melia dan Nizam baru sampai di rumah. Mereka berdua segera membersihkan tubuh dan langsung tidur. Percintaan panas di ruang kerja Nizam membuat tubuh Melia merasa lelah, tidak butuh waktu lama dia langsung terlelap. Tapi Nizam masih terjaga, dia masih memegang ponselnya dan bertukar pesan dengan Daryl. Saat Melia menggeliat Nizam langsung meletakkan ponselnya dan memeluk sang istri. Lalu tak berselang lama kemudian Nizam pun ikut terlelap juga. Hari berganti. Jika Melia dan Nizam menikmati harinya, maka tidak dengan Siska. Wanita berusia matang ini tengah dalam keadaan yang paling sibuk. Bukan hanya mengurus semua pasiennya, namun dia juga memiliki pekerjaan yang lain.
membuat tim sendiri untuk menolak pengangkatan Melia menjadi dokter bedah. Pagi-pagi sekali dia sudah berada di Five Seasons Hotel. Menurut orang susunannya, tiap pagi Daniel akan datang ke hotel meski sebentar, baru setelahnya pria tampan itu akan pergi. Siska pun tahu jika Daniel adalah seorang Casanova, karena itulah pagi ini dia berdandan cantik sekali. Rambutnya digerai dan ditata rapi, lengkap pula dengan riasan lengkap dan bibir yang merah merona. Jangan lupa pula bajunya yang begitu menggoda. Siska bahkan merasa hari ini adalah penampilan terbaiknya selama ini. Dan Daniel adalah pria paling beruntung karena akan melihatnya pertama kali. Siska datang saat jam 7 tepat, dia menunggu selama 30 menit baru terlihat Daniel dan asistennya masuk ke dalam hotel. Baru masuk di pintu lobi, Siska langsung berlari dan menghampiri Daniel. "Tuan Daniel," panggil Siska dengan sedikit meninggikan suaranya. Dia tersenyum manis dan berdiri di hadapan Daniel. Sementara Daniel mengerutkan dahi, menatap lekat wanita cantik di hadapannya ini, melihat dari atas sampai ke bawah, seksi. Tapi Daniel dengan segera mundur satu langkah, membuat jarak di antara mereka semakin tercipta. Daniel kini sudah tidak sendiri, dia sudah memiliki seorang kekasih. Tidak ingin ada salah paham dengan siapapun, Daniel lebih memilih menghindari pertemuan dengan para wanita. Dan di saat Daniel mundur, sang asisten maju. "Maaf Nona, Anda siapa? Dan ada perlu apa dengan Tuan Daniel?" tanya Zack sang asisten. "Aku dari rumah sakit antariksa, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, bisakah Anda sedikit memberi saya waktu?" "Maaf, apa Anda sudah membuat janji temu?" Siska tersenyum kecil, berniat menggoda. "Maaf, aku belum membuatnya." Siska melirik Daniel, berharap Daniel memberikan waktu untuknya. Tapi Siska tidak tahu, jika sekarang saja dia sudah membuang-buang waktu Daniel. Tidak ingin waktunya semakin lama terbuang, Daniel pun berniat pergi dan menyerahkan urusan wanita ini pada Zack. Namun langkahnya kembali terhalang saat dengan lancang Siska memegang lengan Daniel. "Tolong Tuan, dengarkan saya dulu, saya mohon," pinta Siska. Kini wajahnya bukan lagi menggoda, namun memasang wajah memelas. Dan inilah kelemahan Daniel yang belum sepenuhnya sembuh, paling tidak tega melihat wanita memohon. Dengan pelan Daniel melepaskan tangan Siska. "Baik, hanya 15 menit, jawab Daniel akhirnya dan Siska langsung tersenyum lebar. Mereka tidak naik ke ruangan Daniel. Daniel mengajak Siska untuk duduk di ruang tunggu lobi hotel. Tapi di sini saja Siska sudah cukup senang. Zack pun tetap berdiri di belakang sang tuan. Dan tidak ingin menunda lebih lama, Siska langsung menyampaikan tujuannya datang kemari, tentang Melia. "Maaf Nona Siska, aku tidak bisa membantu Anda," jawab Daniel setelah Siska bercerita panjang lebar dan meminta dukungan. "Kenapa Tuan Daniel? Kita bisa menghentikan pengangkatan itu dengan hak yang kita punya. Harusnya Dr. Melia menyelesaikan pendidikan secara normal, bukan dengan cara seperti ini. Ini akan membuatnya tidak menghargai gelar yang dia dapat nanti, karena dia mendapatkannya dengan mudah. Aku percaya pada Dr. Nizam, dia pasti sudah mempertimbangkan ini dengan baik. Lagi pula sahamku di rumah sakit antariksa tidak terlalu banyak, aku tidak ingin pusing akan hal itu," jelas Daniel lagi. "Jangan begitu Tuan Daniel, 10% itu sangat besar. Tapi bagiku masih kecil, andai aku punya saham 25% baru aku mau ikut campur di dalamnya," jelas Daniel lagi. Sebagai seorang pengusaha dia pun menginginkan keuntungan yang besar. Dan mendengar ucapan Daniel itu Siska nampak berpikir. "Aku punya 15%, aku bisa saja memberikan saham itu pada Daniel dengan surat perjanjian. Yang penting Daniel mau membantuku lebih dulu," batin Siska. "Saya akan menjual 15% saham saya pada Anda, tapi dengan syarat," tawar Siska. Tanpa pikir panjang dia menawarkan itu pada Daniel.
Yang terpenting baginya kini adalah menggagalkan pengangkatan Melia dan memuat Melia dikeluarkan dari rumah sakit antariksa. Setelah itu semua terjadi, dia akan kembali menjadi ratunya rumah sakit antariksa. Kembali menjadi satu-satunya wanita yang akan dilihat oleh Nizam. Syarat apa? Tanya Daniel. Dia melihat sebuah peluang keuntungan yang sangat besar di sini, karena itulah dia coba bernegosiasi. Anda harus mendukung saya untuk menggagalkan pengangkatan Melia, juga membuat Melia dikeluarkan dari rumah sakit antariksa. Daniel terdiam sejenak, dia memang menginginkan keuntungan ini namun tidak ingin terlibat dalam masalah pribadi Siska dan Melia. Maaf Nona Siska, jika ini masalah rumah sakit antariksa aku masih mau membantu Anda, tapi jika masalah pribadi aku tidak ingin ikut campur. Tidak. Bukan begitu Tuan, ini tetaplah masalah rumah sakit antariksa, yang saya harapkan adalah Anda selalu mendukung apapun keputusan saya. Baiklah, jawab Daniel cepat. Saat itu juga Daniel meminta Zack untuk segera mengurus semua surat-suratnya. Jual beli saham dan surat perjanjian antara dia dan Siska. Saking semangatnya, Siska sampai tidak membaca lagi surat perjanjian itu. Dia sudah terlanjur bahagia. Yang awalnya pertemuan hanya untuk 15 menit, nyatanya mereka bersama hingga makan siang tiba. Dan saat jam istirahat itu datang selesai pula urusan di antara keduanya. Siska kembali ke rumah sakit antariksa dengan membawa sebuah berkas di tangan. Bibirnya tersenyum dan dia melangkah lebar menuju ruangan Nizam. Tapi sayang saat itu Nizam tidak ada di sana. Ah sial, pasti dia sedang menjemput wanita sialan itu. Kesal Siska. Tapi kekesalannya tidak lama, setelah dia kembali melihat berkas yang dia bawa. Itu adalah surat kuasa dari 40% pemegang saham yang mendukung dia untuk menggagalkan pengangkatan Melia. Sementara yang lain memilih untuk diam dan mengikuti apapun keputusan bersama nanti. Aku akan kembali nanti, gumam Siska pula. Setelahnya dia pergi dari sana dan menuju ruangannya sendiri. Dan benar seperti tebakan Siska, kini Nizam sedang bersama dengan Melia. Mereka makan siang bersama di dalam kamar. Entah kenapa Melia jadi semakin manja di kehamilannya yang semakin tua. Melia membuka mulut dan Nizam menyuapinya. Maaf ya kalau banyak typo, di komen aja nanti ku revisi. Jam 2 siang, Nizam dan Melia sudah berada di rumah sakit antariksa. Mereka juga sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Siska pun dengan segera menemui Nizam untuk menyampaikan tentang keberatannya kemarin. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk, Siska menemui Nizam dengan bibir yang tersenyum lebar.